kalau menurut aku udahlah nggak usah dibesar-besarkan ya Mas ya. Sekarang kan kondisi lagi pandemi. Yuk udah ditutup masalah si Ayu Ting Ting ini dengan damai, dengan nanti diselesaikan dengan yang enak gitu. Kalau memang dibawa di jalur hukum ya nggak apa-apa, dibawa di jalur hukum sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Tapi menurut aku udah tutup. Sekarang tuh pandemi, orang pada konsentrasi, banyak pengangguran, banyak ini dan itu ya Mas. Jadi masih banyak hal yang penting yang masih dipikirkan. Jadi ini kan ya kalau dibilang masalah kecil ya nggak kecil karena juga terjadi sama anak-anak ya Mas di bawah usia, jadi nggak pantas lah karena undang-undang IT juga sekarang sudah berlaku loh Mas di Indonesia ya kan gitu. Betul sekali. Untuk anggota dewan itu sebetulnya harusnya memikirkan rakyatnya aja, karena masalah seperti ini buat apa sih, karena ini kan masalah simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Angga Hananta. Yang kali ini kita akan melakukan podcast bareng saudara saya namanya Koko Channel, yang dimana kita akan mengangkat suatu topik seru, bombastis dan masih panas-panasnya ini tentang kabar dari Ayu Ting Ting yang dimana anaknya mengalami suatu bullying oleh netizen. Dan sebelum kita mulai podcast ini, saya harapkan kalian tetap dukung channel saya Angga Hananta. Caranya subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel saya semakin berkembang. Nah, ini sebelah kami sudah ada orangnya. Ini dia Koko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kontennya Angga Hananta. Aku sendiri Koko Channel. Ya, dimana di konten saya ini akan membahas tentang Ayu Ting Ting yang mengalami suatu bullying terhadap anaknya, dan saya akan menanyakan bagaimana pendapatnya beliau tentang bullying tersebut terhadap anaknya. Gimana? Ya memang sekarang ini lagi marak banget ya tentang si beritanya Ayu Ting Ting yang mengenai bullying si Bilkis yang anaknya Ayu Ting Ting. Jadi kalau menurut aku sih nggak layak lah, nggak patut kalau anak kecil ya kan dibullying, diomongin yang bukan waktu salah lah, itu nggak setuju banget kan. Gitu. Kalau untuk orang tuanya juga ikut campur terhadap masalah ini, menurut Koko Channel bagaimana ya? Sangat setuju ya dengan mama ataupun kakek neneknya. Jadi nggak Ayu Ting Ting aja, tapi bagi semua kakek nenek atau bagi orang tua manapun, kalau yang namanya anaknya Mas, anaknya ini dibullying atau anaknya diomong-omongin yang enggak, yang bener-bener bukan, nggak tepat lah, menurut aku nggak tepat itu untuk apa ya, untuk anak kecil ya kan. Jadi aku setuju banget lah kalau yang namanya orang tua ya kan, terus juga mama papanya, neneknya, kakeknya mungkin yang nggak terima gitu loh kalau cucunya diberitakan yang enggak ya kan, itu aja. Kalau menurut Koko Channel nih, selama PPKM apakah yang dilakukan Ayu Ting Ting mendatangi si tersangka tersebut, apa benar seperti itu atau gimana? Kalau menurut aku ya ada benernya juga ya Mas. Jadi kan kalau di luaran beritanya itu papa mamanya Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro, Jawa Timur tuh, sedangkan sekarang lagi PPKM prokes ya kan, kok bisa lolos, yang dipertanyakan gitu, kok bisa lolos, kok bisa sampai ke Jawa Timur, Bojonegoro gitu. Jadi kalau menurut aku ya pasti si Ayu Ting Ting ataupun papa mamanya itu juga sebelum berangkat ke Surabaya, Jawa Timur, ke Bojonegoro tepatnya ya, pasti udah swab lah, pokoknya udah prokes lah, udah bener-bener sampai disiapkan semua itu memang memenuhi gitu loh. Dan kenapa kok mesti yang ditemuin orang tuanya? Ya pasti aja orang tuanya Mas. Sedangkan si pembulian itu kan yang namanya siapa Mas? Damayanti ya. Nah, itu kan ada di Singapura. Dia posisinya kan TKW Singapura. Ya bener aja yang ditemui orang tuanya, biar orang tuanya tahu kalau ini loh anakmu membuat kesalahan, bullying anak kecil gitu loh. Kadang-kadang di luaran itu Mas, beritanya itu macam-macam. Ya kan Mas, macam-macam beritanya ini dan itu, sehingga
kita yang mendengarkan ataupun netizen yang mendengarkan ataupun membaca berita itu setengah-setengah, bener nggak sih Mas ya? Setengah-setengah sehingga kesimpulannya pun juga setengah-setengah gitu. Jadi kalau menurut aku bapak ibunya Ayu Ting Ting pasti dalam perjalanannya ke Bojonegoro Jawa Timur sudah mempersiapkan semua dan memenuhi standar protokol kesehatan dengan benar. Dan sedangkan orang di luar, lu kok bisa? Sedangkan sekarang kan lagi ketat penyekatan ini dan itu. Ya nggak bodoh lah, pasti beliau pasti mempersiapkan semuanya. Ya betul sekali. Mungkin dari itu kan ada suatu pelajaran yang bisa kita petik ya, dari mulut dan tangan itu jangan sembarangan untuk berucap, mengetik sesuatu harus dipikir dengan baik dan sebagainya, karena itu kan berujung juga nggak baik bagi yang tersangka tersebut dan orang yang dia bully dan sebagainya, karena mentalnya kan dia juga kena gitu, apalagi dia masih anak di bawah umur gitu. Benar seperti itu. Benar, jadi ini ya Mas ya, nggak benar banget lah, salah banget. Apalagi sekarang undang-undang IT sudah berlaku loh Mas ya. Gitu. Jadi kita menggunakan sosmed itu ayo berpikiran yang pinter, yang cerdas gitu loh. Buatlah kayak edukasi ya kan Mas, saling komunikasi pemberitahuan, jangan malah dibuat seperti ini gitu. Kalau para netizen atau misalkan netizen yang seperti Damayanti ini nggak suka misalkan ya Mas sama si Ayu Ting Ting, ya udah nggak suka aja sama si Ayu Ting Ting, janganlah dibawa anaknya yang lainnya gitu, kasihan juga akhirnya bumerang sendiri bagi dia. Ya kan kayak gini seperti gini kan prosesnya akhirnya dia sendiri yang ribet. Pastilah kan Mas, nanti Ayu Ting Ting pun juga gak terima lah yang diomongin macam-macam juga papa mamanya Ayu Ting Ting itu. Saya kira siapapun orang tuanya kan Mas ya pasti nggak terima. Itu makanya harus hati-hati ya Mas. Mungkin dari sini kita harus pandai-pandai untuk kasarannya untuk berpikir untuk 2 kali untuk melakukan hal seperti itu, apakah itu merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain. Sebagai fans berat sebenarnya harus mendukung karya-karyanya mereka, mendukung prestasinya mereka, bukan cuman mengkritik, membullying dan sebagainya. Itu malah nggak baik buat prosesnya dia untuk naiknya, itu juga pengaruh ke psikis mereka gitu. Benar. Kalau aku selama ini seperti ini Mas Angga, kalau misalkan nih lihat di media sosial atau lihat YouTube ataupun yang lainnya gitu, jadi lihatlah, tontonlah yang kalian senang. Kalau nggak senang ya udah dilewatin aja, nggak usah perlu ngetik ini dan itu komentar macam-macam ya kan Mas ya. Jadi carilah yang memang kamu suka, yang memang dibutuhkan. Jangan cari-cari memang sengaja nyari, diketiklah dengan itu tadi bullying macam-macam. Janganlah. Jadi yang terpenting sekarang kita tuh masih dihadapkan dengan pandemi ya Mas. Jadi semua masih susah. Janganlah malah dikompor-kompor ya Mas gitu. Semoga semuanya itu cepat selesai dengan baik. Jangan malah ini itu kalau di luar kan beritanya macam-macam kan Mas. Jadi ayolah sama-sama mendinginkan suasana, jangan saling ngompori ya kan Mas gitu. Ya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ambillah yang baik, buanglah yang buruk, contohlah yang baik, jangan dicontoh yang buruk. Karena kalau kita menanam kebaikan pasti berdampaknya juga kembalinya ke kita semua. Ya. Bagaimana pendapat tentang anggota dewan yang ikut campur masalah Ayu Ting Ting kena bullying anaknya itu? Iya sih, aku sempat dengar juga kalau anggota dewan dari DPRD ya kalau nggak salah ya, dari Jawa Timur itu dia juga ngomentarin kalau nanti misalkan dibawa ke jalur hukum dia akan berada di kubunya si Damayanti. Kalau menurut aku udahlah nggak usah dibesar-besarkan ya Mas ya, sekarang kan kondisi lagi pandemi. Yuk udah ditutup masalah si Ayu Ting Ting ini dengan damai, dengan nanti diselesaikan dengan yang enak gitu. Kalau memang dibawa di jalur hukum ya nggak apa-apa, dibawa di jalur hukum sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Tapi menurut aku udah tutup. Sekarang tuh pandemi, orang pada konsentrasi, banyak pengangguran, banyak ini dan itu ya Mas. Jadi masih banyak hal yang penting yang masih dipikirkan. Jadi ini kan ya kalau dibilang masalah kecil ya nggak kecil karena juga terjadi sama anak-anak ya Mas di bawah usia, jadi nggak pantas lah karena undang-undang IT juga sekarang sudah berlaku loh Mas di Indonesia ya kan. Itu betul sekali. Untuk anggota dewan itu sebetulnya harusnya memikirkan rakyatnya aja, karena masalah seperti ini buat apa sih? Karena ini kan masalah si
simpel, bukannya kenapa-kenapa, karena kalau ini masalah semakin besar, semakin runyam, semakin yang melebar, nggak kemana-mana, nggak jelas malah. Nah, jadi untuk anggota dewan ya tetaplah melayani masyarakat. Cukup sekian podcast saya dengan Koko Channel. Jangan lupa tetap dukung channel saya Angga Hananta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama Angga di sini di channel Angga Hananta. Bagi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya agar channelku semakin berkembang. Terima kasih.